Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan untuk selalu, terutama bulan-bulan Ramadan seperti ini, untuk selalu bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, terutama sholat tarawih, tadarusan, tahajud, dan yang lain-lain yang biasanya kemungkinan banyak di antara kita sholat tahajud hanya sekali-sekali, tapi insya Allah pada bulan Ramadan ini kita banyak kesempatan, karena sebelum subuh biasanya mereka atau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya sudah bangun, banyak waktu kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebentarnya. Mohon maaf, sebetulnya karena menggunakan laptop yang bukan pegangannya, jadi butuh password. Selanjutnya saya sampaikan bahwa baru-baru ini terjadi musibah kepada kita semua, yang terutama sebagian dari warga Bekasi, termasuk bumi anggrek, yang mungkin di antara blokku paling parah adalah di kita, yang ada yang sepinggang, ada yang sepaha di rumahnya, mungkin juga ada yang hanya sebatas mata kaki karena rumah mereka sudah ditinggikan. Kalau secara pemikiran kita itu adalah sesuatu musibah, kenapa ya Allah kita diberikan musibah sampai seperti ini, banyak barang-barang yang tidak terselamatkan. Tapi kalau kita berpikir secara hati nurani, secara akhlak, secara akidah, ini adalah suatu berkah, di mana dengan adanya musibah seperti ini, Allah menjanjikan di bulan Ramadan itu setiap kebaikan diberikan pahala 10 kali lipat. Nah, dengan musibah ini secara tidak langsung kita semua diberikan ujian oleh Allah. Dalam ujian itu otomatis contohnya kita akan lebih meningkatkan istighfar. Ya Allah, astagfirullah. Ya, dengan meningkatkan istighfar, dan istighfar kita yang setiap kita ucapkan itu Allah berikan 10 kali lipat. Belum lagi
bantuan-bantuan dari orang luar. Itu pun bagi mereka merupakan suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Bagi kita sendiri di sini yang kena musibah, yang selain tadi kita akan bertambah bersyukur kepada Allah dengan bisa melakukan sholat-sholat yang tidak ada dalam bulan-bulan sebelumnya, seperti sholat tarawih, itu yang ada hanya di bulan Ramadan ini. Allah tingkatkan juga pahalanya 10 kali lipat. Ingat, pada bulan Ramadan itu kita lebih banyak ingat kepada Allah. Kalau kita tidak dikasih musibah seperti ini, mungkin kita hanya berbatas seperti rutinitas bulan Ramadan biasa. Tapi dengan ini kita akan lebih banyak, insya Allah lebih banyak perbuatan kita yang meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Selanjutnya, kalau kita memaknai atau mengartikan Ramadan itu sendiri, Ramadan artinya membakar. Membakar apa? Membakar segala hawa nafsu kita, membakar segala dosa-dosa kita yang sudah lalu. Karena pada bulan Ramadan ini pada dasarnya semua ibadah-ibadah kita lebih tinggi pahalanya, akan membakar dosa-dosa kita sebelumnya. Seperti pada bulan puasa ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bulan puasa ini, bulan Ramadan ini berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, Allah memaafkan ma taqaddama min dzambi, apa yang terdahulu dari dosa kita. Ini merupakan salah satu dari keutamaan dari bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini pada dasarnya sama dengan bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain itu hanya sebuah nama Ramadan, nama bulan. Sebetulnya nggak ada yang namanya bulan puasa. Yang ada itu bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan itu mengandung keistimewaan yang sangat banyak. Salah satunya diwajibkannya puasa, diturunkannya Al-Quran, dan adanya malam Lailatul Qadar. Untuk itu saya akan mencoba sedikit tentang makna puasa. Puasa atau as-saum itu dalam arti harfiah berarti menahan diri dari melakukan suatu tindakan. Atau menurut syara, puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit matahari sampai terbenamnya fajar, atau istilah kita mulai dari imsak subuh sampai datangnya waktu maghrib. Nah, salah satu dari keutamaan Ramadan yang lain adalah di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, di mana dosa-dosa kita mintakanlah pada bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir, karena dengan istighfar insya Allah semua dosa-dosa kita akan terbakar, insya Allah akan diampuni. Zikir kita, sholat sunat kita, Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya. Terus yang kedua, ini merupakan cara kita meningkatkan kehusuan Ramadan. Yang kedua adalah kita harus ingat apa aja yang ada di bulan Ramadan. Salah satunya tadi yaitu menganggap atau berpikiran bahwa ya Allah, inilah kesempatan kita untuk lebih banyak mohon ampun kepada Allah, lebih banyak beristighfar. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Maka insya Allah pada bulan Ramadan dengan berpikiran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama, bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memohon lebih banyak lagi ampunan. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini dibukanya pintu surga. Sudah sering kita dengar bahwa
hadis semua ustadz atau kiai biasanya pada bulan Ramadan itu banyak membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan bahwa pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Ini ada sebuah hadis dari Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Afradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughliqu fihi abwabul jahannam wa tughallu fihi syayatin fihi lailatan khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan-setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari pahala tersebut. Kita dapat simpulkan bahwa di sini disebutkan bahwa pada bulan Ramadan itu sungguh bagi kita merupakan suatu kabar gembira, karena pada bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan dibelenggu. Tapi kok masih ada orang yang suka marah-marah, orang yang suka maling, orang yang suka berbuat jahat. Manusia diciptakan dari nafsu, salah satu memiliki nafsu, maka nafsu itulah yang menguasai kita. Walaupun setannya sudah tidak ada, sudah diikat sama Allah, intinya nafsu itulah yang akan menguasai kita. Kalau kita tidak sadar, kita tidak bisa menguasai nafsu, maka itulah yang keluar. Jadi bukan setan yang membuat kita marah, tapi nafsu amarah kita yang membuat marah. Maka bulan puasa ini sebetulnya lebih mudah mengendalikan nafsu, karena nafsu kita tidak ditunggangi oleh setan, tidak dihasut oleh setan. Itu murni dari diri kita sendiri. Maka sering-seringlah kita beristighfar, tahan dirilah dari hal-hal yang yang membuat kita marah, membuat kita kesal. Insya Allah dengan adanya dengan mampunya kita menahan, maka itu pun suatu pahala yang sangat besar buat kita semua. Maka bulan Ramadan ini tidak ada salahnya kita semua mencoba untuk melakukan yang lebih baik. Tapi dasarnya bukan pada hari ini aja, atau bukan pada bulan puasa ini aja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa juga melakukan menahan dari amarah-amarah tersebut. Walaupun setan itu dibelenggu hanya pada bulan Ramadan ini, sebetulnya kita juga bisa menutup hati kita dari setan. Bukan hanya setan yang menggoda kita, tapi hati kita yang berusaha untuk menutup dari godaan-godaan setan itu. Selanjutnya ibadah, atau selanjutnya keyakinan kita untuk semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah di Ramadan itu, yaitu kita harus yakin bahwa hanya pada bulan Ramadan inilah, hanya pada bulan puasa inilah Quran diturunkan, dan malam Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadan ini. Yang menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar akan terjadi di bulan di akhir-akhir bulan pada tanggal-tanggal ganjil. Tapi bukan berarti kita pada tanggal-tanggal yang tidak ganjil kita santai, kita tunggu Lailatul Qadar ada. Karena apa? Kita nggak tahu. Mungkin saja Allah menghendaki menurunkan Lailatul Qadar itu pada bulan ganjil, pada tanggal ganjil. Mungkin saja itu terjadi. Karena Allah itu maha segalanya, maha membolak-balikan hati kita, maha membolak-balikan apa yang Dia inginkan. Kun fayakun, kalau dalam Quran disebutkan kun fayakun, jadilah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin
bulan Ramadan itu Lailatul Qadar itu hanya bulan ini. Bukan, tidak mungkin terjadi pada bulan-bulan genap. Hanya pada dasarnya kita harus yakin pada bulan Ramadan ini kita harus yakin. Siapa tahu Allah menurunkan Lailatul Qadar, mendatangkan Lailatul Qadar pada awal-awal bulan. Maka mulailah dari sejak awal bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah kita kuatkan iman kita, perbanyak tahajud, perbanyak baca Quran, ya, perbanyak sedekah, perbanyak bersosialisasi hal-hal yang baik. Seperti alhamdulillah di Masjid As-Salam ini ada pengajian, ada belajar Quran Iqra. Yuk, yang mungkin kemarin-kemarin waktunya tidak ada pada bulan puasa, pada bulan Ramadan itu kita usahakan ikut belajar. Kalau memang kita merasa bahwa kita memang belum mampu, terutama yang memang masih baca Quran terbata-bata, ini kesempatan. Walaupun pada dasarnya di Masjid As-Salam ini program yang sudah dibentuk, yang tidak hanya pada bulan Ramadan saja ini terjadi, karena sebelum-sebelumnya kita sudah mengadakan ini. 1 atau 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah dilakukan pengajian pembelajaran Al-Quran Al-Tahsin itu. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kehusuan kita pada bulan Ramadan ini, yang keempat adalah inilah bulan yang disebut bulan mustajab, di mana segala doa kita, segala keinginan kita, insya Allah akan kabulkan. Ya, insya Allah doa kita akan dikabulkan kapan saja, di mana saja. Seperti ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasa da'awatun mustajabatun, da'watus siyam, da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Artinya ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa orang yang sedang musafir atau perjalanan jauh, dan yang ketiga doa orang yang teraniaya. Di situ jelas tercantum bahwa orang puasa doanya terkabul. Kalau orang-orang biasa puasa sunat Senin Kamis, itu pun insya Allah doa terkabul. Apalagi ini kita sebulan penuh berpuasa, kesempatan kepada Allah selama 30 hari kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita disampaikan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan umur kita bisa sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, itu salah satu doa yang mungkin bisa kita mintakan kepada Allah. Dan insya Allah ini akan diijabah oleh Allah. Insya Allah, bukan insya Allah, lebih pastinya ini adalah janji Allah. Jadi kita nggak perlu takut doa. Pak, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab. Pak, saya nggak bisa doa dengan doa yang panjang ini. Doa itu adalah permintaan kita kepada Allah. Allah Maha tahu segala bahasa. Allah Maha tahu segala hati. Jangankan bahasa, hati hanya dalam hati ada niat aja, itu Allah sudah mendengar. Maka pada bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk selalu minta kepada Allah, selalu minta yang terbaik kepada Allah, selalu minta segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah. Insya Allah pada bulan Ramadan ini kita dikabulkan doa-doa kita. Selanjutnya, yang dapat meningkatkan kehusuan kita dalam Ramadan sehingga kita yakin Ramadan kita ini harus berhasil. Artinya berhasil apa? Berhasil artinya bisa diterima oleh Allah. Yang kelima yaitu bahwa kita yakin. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini pahala kita ditingkatkan, dilipat gandakan. Jadi yang kelima inilah yang disebut pahala kita dilipat gandakan dalam semua amal kebaikan kita. Tapi jangan salah, termasuk dosa pun dilipat gandakan. Ya, dosa kita kepada Allah
kita melakukan kemudaratan, melakukan kejahatan, itu pun dosanya dilipat gandakan. Jangan kita hanya gembira, ya Allah alhamdulillah pahala kita sudah dikali 10 kali lipat, tapi kita menganggap dosa hanya sekali. Jauhkan dari pemikiran itu, dekatkan kita dengan hati kita dengan Allah, bahwa yakinkan bahwa semua amal-amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga pada bulan Ramadan ini kita punya keyakinan, kehusuan, tidak menganggap bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan sebelumnya. Kalau mungkin yang belum tahu sebelumnya akan mengatakan rutinitas Ramadan seperti biasa, sholat tarawih, puasa, buka puasa, sahur. Tapi harus kita yakinkan, harus kita ingatkan bahwa ya Allah ternyata bulan ini penuh sekali dengan berkah, penuh sekali dengan pahala-pahala yang bertebaran di mana-mana. Tinggal bagaimana sikap kita mengambil kesempatan ini, bagaimana sikap kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus istiqomah menjalankan amalan-amalan, menjalankan ibadah-ibadah yang memang tidak hanya berlaku yang tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan. Karena kalau kita taraweh itu hanya ada bulan Ramadan, puasa wajib hanya ada bulan Ramadan. Tapi kalau witir, tahajud, baca Quran, lanjutkan, teruskan sampai selamanya, selama kita hidup, mumpung kita masih diberikan pahala mumpung kita masih diberikan umur panjang, itu masih banyak kesempatan. Dan kita harus juga berpikir bahwa seandainya bulan Ramadan ini kita bisa meraih semua pahala itu, maka kita harus berpikir pula bahwa apakah tahun depan kita masih ada, apakah kita tahun depan masih bisa mengambil pahala yang sebanyak-banyaknya yang Allah turunkan keberkahannya pada bulan Ramadan ini. Apakah kita sampai pada bulan Ramadan berikutnya, ya? Maka kesempatan bulan inilah, ayo kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sedekah kita, perbaiki puasa kita, ya, perbaiki semua sholat kita, perbanyak tahajud, perbanyak sholat. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehingga setelah ini pun kita bisa melakukan ibadah-ibadah ini di bulan-bulan selain Ramadan. Memang ada yang amalan yang tidak bisa dilakukan selain Ramadan, yaitu tadi seperti taraweh, ya, puasa wajib itu tidak ada di bulan lain. Tapi puasa masih bisa kita sebut puasa-puasa sunat yang lainnya bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan yang selama ini tidak puasa, ayo kita puasa di selain Ramadan itu, kita berusaha puasa pada hari Senin Kamis. Karena apa? Ingat, pada puasa itu doa-doa kita terkabulkan. Ya, bukan hanya puasa Ramadan aja yang janji Allah dikabulkan, tapi da'watus siyam, yaitu doa-doa orang yang berpuasa, ya. Itu salah satunya keutamaan dari Ramadan. Selanjutnya, untuk diketahui juga bahwa untuk meningkatkan kekhusyuan, untuk meningkatkan kita supaya tidak kendor dalam ibadah Ramadan, kita harus yakin pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh syafaat, ya. Keutamaan Ramadan yang berikutnya sebagai bulan yang penuh syafaat yang berkaitan dengan pertolongan Allah. Ada sebuah hadis, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Ya Allah, kalau kita berpikir seperti itu, kita baca Quran aja sudah dapat syafaat. Itu baru baca Quran, belum lagi pahala dari baca Quran itu. Pahala baca Quran itu. Jadi kalau kita selain bulan puasa pun membaca Quran, kita berharapnya apa? Pahala, walaupun mungkin bulan puasa tidak disebutkan bahwa 10 kali lipat. Itu keberuntungan kita bagi orang-orang yang suka membaca Quran. Karena insya Allah Quran itu akan selalu menjaga kita
nanti di hari kiamat, malah di kuburan pun ketika kita meninggal, ketika kita sudah dicabut nyawa kita, mau ditanya oleh malaikat, itu malaikat selalu dihalang-halangi oleh makhluk Allah yang tinggi besar, yang ternyata itu adalah bacaan Quran kita, yaitu Quran yang selalu kita baca akan menghalangi kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya, maka bersyukur kita yang sudah bisa baca Quran, perbanyak baca Quran, dan bersyukur kita masih punya waktu dan banyak guru yang mau mengajarkan kita Quran. Perbanyak belajar Quran, karena bukan hanya baca Quran, orang yang belajar pun sama, insya Allah dapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpikir, amin. Jangan berpikiran bahwa ya saya nggak bisa baca Quran, saya tidak dapat syafaat dong. Nggak begitu. Karena setiap huruf dalam Al-Quran, ya, setiap huruf dalam Al-Quran sekian pahalanya, sungguh banyak pahalanya. Jadi kalau kita hanya belajar baca dengan niat ikhlas, ya Allah saya ingin belajar Quran, saya memang mungkin waktu muda tidak bisa belajar Quran, entah banyak tidak ada waktu, entah tidak keinginan, entah karena nafsu kita yang masih berpikiran saya masih umur panjang, sehingga ntar aja lah ibadahnya, ntar aja belajar Qurannya. Tapi makin kita bertambah umur, sebetulnya kesibukan kita juga makin bertambah, sehingga niat belajar Quran makin terhapus, terkikis. Nah, setelah umur sekian itulah, setelah kita makin bujur, hati kita baru punya keinginan untuk baca Quran. Adakah yang mau ngajar? Insya Allah Masjid As-Salam menyiapkan, ya. Masjid As-Salam sudah menyiapkan prasarananya untuk yang mau belajar Quran dari nol, ya. Nah, pahala itulah dari setiap huruf yang diajarkan oleh Ustaz, oleh guru-guru di Masjid As-Salam, itu berlipat ganda satu huruf saja. Apalagi yang baca Quran sampai semalam bisa 1 juz, atau malah ada yang kalau kayak ulama-ulama dulu ada yang 1 malam bisa sampai satu Quran, dia tamat dalam 1 Quran. Allahu Akbar, itu sebesar apa pahalanya? Sementara berapa ribu huruf di dalam Quran, kita pun bisa, yaitu tadi belajar Quran, perbanyak belajar Quran. Nggak usah malu, karena malu itu merugikan kita sendiri, ya. Ayo kita belajar. Saya mengharapkan terutama bapak-bapak jamaah Masjid As-Salam, gunakan kesempatan untuk belajar di masjid ini. Mudah-mudahan itu akan membuat hati kita lebih terbuka, hati kita lebih tenang. Walaupun kita baru bisa baca Iqra, kita akan lebih tenang. Orang lain nggak bisa apa-apa, saya masih punya kesempatan untuk baca Quran, saya masih punya kesempatan untuk bisa baca Quran, belajar di As-Salam. Dan selanjutnya, supaya kita tetap khusyuk di jalan Allah, tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan, yaitu kita hanya punya kesempatan pada bulan Ramadan ini, yaitu adanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain kita tidak ada sholat tarawih. Kalau kita lihat di masjid-masjid, banyaknya sekarang makin bulan ke akhir makin maju, banyak kemajuan. Yang tadinya 10 baris, atau tadinya ini masjid sampai mungkin awal-awal kita lihat sampai ke luar, ke atas penuh. Tapi karena banyak kemajuan, sekarang tinggal sisa berapa? Ya, setiap hari akan maju. Mungkin yang biasanya terakhir tinggal 2 baris. Ya, dan itu pun biasanya orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah di atas 40-50, mereka masih setia dengan ibadah tarawih. Rugi sebetulnya bagi orang-orang yang masih diberikan kemampuan oleh Allah, fisik yang sehat, fisik yang masih segar bugar. Sementara orang yang usianya sudah lumayan mendekati dipanggil Allah, mereka benar-benar beribadah dengan khusyuk. Rugi, termasuk saya yang
rugi rasanya kalau seandainya saya meninggalkan ibadah tarawih. Pak, saya nggak ada kesempatan, misalkan Pak saya lagi ada keperluan, sholawat tarawih itu tidak hanya perlu di masjid. Emang terbaik itu di masjid berjamaah. Kalau kita ada nujur, itu kita bisa di rumah. Tetap jangan tinggalkan tarawih walaupun sehari, walaupun di rumah, walaupun di mana. Karena tidak akan kita ketemu tarawih lagi selain bulan Ramadan. Kalau tahun depan kita masih diberikan panjang umur, kita masih bisa. Tapi kalau Allah mencabut umur kita, bulan tahun depan sudah tidak ada, Ramadan depan kita sudah almarhum, kita hanya bisa nangis di akhirat. Ya Allah, kenapa saya tidak diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah tarawih, untuk melaksanakan ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.